Fungsi date yang ketiga adalah next day. Pada fungsi ini, kita akan memberikan dua buah parameter. Yang pertama adalah parameter tanggal, yang kedua adalah parameter nama hari. Nah, hasil dari fungsi ini adalah tanggal yang akan sesuai pada pekan pertama di hari yang sudah ditentukan. Oke, kita coba saja untuk lebih memperjelas. Select first day, first name, hire date, kemudian next day. Ada dua parameter yang harus diisikan. Yang pertama adalah kolom tanggal. Kita berikan hire date. Kemudian nama hari dalam bahasa Inggris. Misalnya Saturday. From employees. Kita coba jalankan. Nah, contohnya Stephen, dia bekerja pada tanggal 17 maksud saya, bulan 6 tahun 2003. Maka hari Sabtu pertama dari tanggal 17 bulan 6 tahun 2003 adalah tanggal 21 bulan 6 tahun 2003. Jadi tanggal-tanggal yang muncul pada kolom next day ini menginformasikan tanggal pada hari Sabtu pertama setelah tanggal dia mulai bekerja. Fungsi yang keempat adalah last day. Fungsi ini akan menginformasikan tanggal terakhir dari kolom tanggal yang sudah diberikan. Oke, kita coba. Select first name, hire date, last day. Hanya ada satu parameter untuk last day, yaitu kolom tanggal, kemudian from employees. Kita coba run. Nah, hasil dari fungsi last day adalah tanggal terakhir pada bulan itu. Misalnya Stephen, dia kerja tanggal 17 bulan 6, maka tanggal terakhirnya adalah 30 bulan 6. Misalnya ada yang kerja mulai tanggal 13 Januari, maka tanggal terakhir pada bulan itu adalah tanggal 31 Januari. Fungsi date berikutnya adalah round. Fungsi ini akan membulatkan tanggal sesuai dengan parameter yang diberikan. Apakah dibulatkan berdasarkan bulan atau dibulatkan berdasarkan tahun? Oke, kita coba saja. Saya punya dua buah fungsi untuk pembulatan berdasarkan bulan dan pembulatan berdasarkan tahun. Pada contoh pertama, kita gunakan round. Ada dua parameter di sini. Parameter pertama adalah kolom untuk tanggalnya dan yang kedua adalah kolom untuk pembulatannya. Kita coba terlebih dahulu yang month. Kita run. Bisa kita lihat di sini bahwa terjadi pembulatan bulan pada hire date. Nah, pembulatan yang dilakukan melihat tanggalnya. Jika dia lebih dari pertengahan bulan, maka dia dibulatkan ke bulan berikutnya. Misalnya Stephen, dia bekerja pada tanggal 17 bulan 6, maka karena 17 ini lebih dari setengah bulan, langsung dibulatkan menjadi tanggal 1 bulan 7. Nah, berbeda misalnya dengan Alexander.
Alexander dia bekerja mulai tanggal 3. Jadi sebelum pertengahan bulan. Maka pembulatannya dilakukan pada bulan 1. Jadi ini mirip-mirip dengan fungsi round pada fungsi numerik. Kemudian untuk pembulatan berdasarkan tahun. Kita cek di sini. Secara umum prinsipnya sama, yaitu membulatkan ke tahun berikutnya apabila tanggal mulai bekerja melebihi tengah tahun. Misalnya, Nina bekerja pada tanggal 21 bulan 9. Ini lebih dari pertengahan tahun, bulan Juli ke atas. Otomatis pembulatan tahunnya adalah tanggal 1 bulan 1 tahun berikutnya 2006. Sementara Stephen yang bekerja pada tanggal 17 bulan 6 ini masih belum paruh tahun, maka pembulatannya dilakukan pada tanggal 1 bulan 1 di tahun tersebut. Sama persis dengan pembulatan round di fungsi numerik. Fungsi det terakhir yang akan kita uji adalah trang. Fungsi trang akan menghasilkan pemotongan pada tanggal berdasarkan parameter yang diberikan. Apakah akan dipotong berdasarkan bulan atau dipotong berdasarkan tahun. Oke, saya sudah punya dua perintah. Yang pertama adalah dipotong berdasarkan bulan. Trang ada dua parameter, yaitu parameter kolom. Untuk tanggal kita gunakan hairdate dan month untuk informasi pemotongan bulan. Kita coba. Oke, hasil dari fungsi ini adalah semua akan diberikan tanggal 1 atau tanggal awal pada bulan yang sama, tanpa melihat apakah dia sudah lebih dari paruh bulan atau tidak. Jadi ini mirip dengan trang pada fungsi numerik. Demikian juga untuk trang dengan parameter year. Jadi dia akan memotong tanggal menjadi bulan 1, tanggal 1 pada tahun yang sama dengan dia mulai bekerja atau hairdate-nya. Misalnya, Stephen dia kerja tanggal 17 bulan 6, langsung dianggap tanggal 1 bulan 1 pada tahun yang sama, yaitu tahun 2003. Di sini ada Nina yang bekerja lebih dari separuh tahun, cuma dia tidak dianggap, langsung dihitung mulai tanggal 1 bulan 1 tahun 2005. Jadi persis sama seperti fungsi trang pada fungsi numerik.